Kami dari SMA Negeri 1 Budong-Budong akan menampilkan materi kimia tentang unsur-unsur periodik. Perhatikan gambar berikut, susunan berkala unsur-unsur kimia. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit luar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur periode keempat sebagai berikut. 1. Skandium, 2. Titanium, 3. Vanadium, 4. Krom, 5. Magan, 6. Besi, 7. Kobalt, 8. Nikel, 9. Tembaga, 10. Seng. Sifat-sifat umum unsur periode keempat. 1. Bersifat logam karena titik lele dan titik didinya. 2. Bersifat promagnetik atau sedikit tertarik ke dalam. 3. Berbentuk senyawa-senyawa yang berwarna. 4. Mempunyai beberapa tingkatan oksidasi. 5. Membentuk berbagai macam ion kompleks. 6. Berdaya katalik baik dalam proses industri maupun dalam metabolisme. Pembuatan unsur-unsur periode keempat ada 6 yaitu 1. Pembuatan skandium, 2. Pembuatan titanium, 3. Pembuatan vanadium, 4. Pembuatan kramium, 5. Pembuatan magan, 6. Pembuatan besi. Kelimpahan unsur transisi periode keempat. Yang pertama, skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam, walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan biloks plus 3, misalnya ScCl3, Sc2O3, dan Sc2 atau SO4 3. 2. Titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak, meliputi 0,6% kerak bumi. 3. Vanadium. Vanadium merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat 0,02% kerak bumi dan ditemukan pada beberapa macam biji. 4. Krominum. Krominum merupakan logam keras berwarna putih, ditemukan di alam sebagai biji krom besi, yaitu kromit atau VeCr2O4 yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. 5. Mangan. Mangan berupa logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit, MnO2. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. 6. Ferum. Ferum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji utamanya hematif, limotif, siderit, pirit, dan ilmenit. Biji besi terbesar di daerah Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. 7. Kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smeltit dan kobaltit dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. 8. Nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. 9. Cuprum. Cuprum atau tembaga merupakan logam transisi berwarna merah coklat, berupa logam lunak tetapi kuat, ditemukan di alam pada batuan tertentu. Senyawa tembaga antara lain pirit tembaga dan malasit.
Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. 10. Seng. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida, seperti seng blende, sebagai senyawa karbonat kelamin, dan senyawa silikat seperti hemimortit. Bahaya unsur-unsur periode keempat. Yang pertama, skandium, yaitu ada 3. 1. Kerusakan membran sel sistem reproduksi dan saraf bagi hewan air. 2. Dapat terakumulasi dalam tubuh manusia yang memberi efek negatif pada hati. 3. Kerusakan paru-paru dan kanker. Yang kedua, titanium, yaitu ada 2. 1. Dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, kontak pada kulit dan mata, dan dapat menyebabkan iritasi. 2. Dalam membentuk bubuk logam mudah terbakar dan meledak. Ketiga, vanadium, yaitu ada 2. 1. Dalam jumlah terlalu tinggi dapat menimbulkan iritasi pada mata, kulit, paru-paru, hidung, dan tenggorokan. 2. Penghambatan enzim pada hewan tertentu. Yang keempat, krom, yaitu ada 2. 1. Kekurangan kromium dalam tubuh dapat memicu masalah kesehatan, begitu pula jika berlebihan. 2. Menyebabkan gangguan metabolisme pada organisme air. Kelima, mangan, yaitu ada 1. Selain diperlukan, mangan juga dapat menyebabkan keracunan pada hewan, manusia, maupun tumbuhan dan lingkungan. Keenam, besi, yaitu ada 2. 1. Kontaminasi dengan besi secara berlebihan dapat menyebabkan keracunan. 2. Kontaminasi dengan besi berkarat dapat membahayakan tubuh, salah satunya terkena tetanus. Ketujuh, kobalt, yaitu ada 2. 1. Bersifat toksik namun lebih rendah dibanding logam-logam lain dalam tanah. 2. Dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada pernapasan dan paru-paru. Kedelapan, nikel, yaitu 1. Kerusakan tanaman, lahan, dan hutan dapat pula menyebabkan hujan, asam, dan polusi akibat asap. Kesemuanya akibat pertambangan karena unsur ini diperoleh dari proses penambangan. Kesembilan, tembaga, yaitu ada 2. 1. Polutan di perairan laut akibat buangan industri yang mengandung CU bersifat toksik bagi organisme laut. 2. Dapat menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan karang. Ke-10, seng, yaitu ada 2. 1. Dapat mencemari lingkungan. 2. Kekurangan unsur Zn dalam tubuh dapat mengakibatkan gangguan, sedangkan kelebihan dapat memicu keracunan dan gangguan reproduksi.